Kecantikan tidak hanya tampak dari luar. Letakkan tanganmu di hati, rasakan ketulusannya. Mulailah menjabat semesta alam dengan anggun dan kerendahan hati. Nah, Rena ini jarinya nggak gini, harus lebih lentik tuh. Nah, badannya juga, badan kamu dilemesin biar enak, gak usah kaku. Gitu. Nah, ini gimana nih tangan? Nih. Nah, udah kamu lanjutin. Saya mau lihat yang belakang ya. Gerakannya perlu tahu kan? Iya. Ren, kamu jadi ikutan gabung sanggar ini? Iya, jadi dong. Aku kan pengen jadi penari. Kayak Bawati. Lagian siapa tahu aja nanti itu aku bisa kolaborasi sama kamu. Ya kan? Kamu yang main musik, aku yang nari. Bisa aja kamu. Tapi jadi penari itu nggak bisa langsung instan loh. Butuh dedikasi yang tinggi. Oh ya, aku tinggal dulu ya. Siapa sih itu cewek? Jangan-jangan dia cewek yang disukain sama Anton gitu. Kamu semakin ahli juga ya. Enggak, biasa aja kok. Loh. Red kok latihannya berhenti? Ayo dilanjutin lagi dong. Kenapa? Oh, itu Vivi. Kenapa? Tariannya bagus ya? Vivi, sini. Bentar ya, aku tinggal dulu. Ya. Iya, Mbak. Ini Rena. Dia baru hari ini latihan di sini. Tolong kamu ajarin ya. Oke, Mbak. Ren, kamu bisa belajar tuh gerakan dasarnya sama Vivi. Udah, saya tinggal ya. Jadi benar, ini yang namanya Vivi. Masa sih? Anton suka sama dia cuma gara-gara dia pintar nari kayak Bawati. Secara, cantikin gue kemana-mana kali. Yuk, kita mulai latihannya. Ya. Gimana ya? Tangannya dulu ya. Nah, ini kan? Iya, tapi kurang tinggi. Ketinggiin lagi ya tangannya. Ya udah bener dong. Ini, ya. Jarinya lentikin lagi. Ini udah bener gini. Ya, tangannya lentik. Udah bener juga. So tau ya. Bener kayak gini. Nih, bener. Bagus. Udah bener. Gimana latihannya? Beres? Aduh, Mbak, kayaknya yang ngajar Mbak Wati aja deh. Jangan TV. Gak bener dia ngajarinnya. Loh, emang kamu udah bisa gerakan dasar? Udah. Coba. Gini kan? Ya ampun Rena, ini masih belum benar. Tuh tangan kamu aja masih belum lentik. Ini harusnya nggak gini nih, harusnya begini nih. Dasar banget tuh, jadi harus begini. Nah, kamu nggak bisa. Kalau gerakan ini aja nggak bisa, gimana mau nerusin latihan lagi? Gerakan dasarnya dulu dong dibenerin. Kan bener gini, Bani. Belum benar. Vivi tolong ajarin lagi ya. Jadi lebih lentik lagi ya. Lagian kok gini banget patah dong ya. Tangan gimana ya? Gini kan, udah benar. Coba lagi kayak gini ya. Lebih lentik. Ow! Kamu sakit ya? Wajar kok kalau awal emang pasti kayak gitu. Sini. Jadi orang sok baik banget. Buat penari, tangan itu udah seperti kayak ruh. Soalnya semua gerakan tuh awalnya dari sana. Makanya semua penari tuh pasti tangannya gemulai. Dan semuanya kan butuh waktu. Oh iya, kita kadang-kadang sering manicure bareng loh ke salon. Kalau kamu ada waktu, kamu ikut ya? Manicure? Jadi maksud lo, buku gue jelek itu kotor harus ke salon? Enggak, bukan. Maksud aku, kita itu suka quality time bareng, girls time bareng gitu.
Rena. Rena. Tunggu Rena. Gimana hari pertama latihan? Ya gitu deh. Jangan kapok ya. Mana mungkin aku kapok. Kan ada kamu. Vi, Ya. kenalin. Ini Rena. Kamu udah kenal kan? Udah. Dia baru mau belajar di sini. Jadi kamu ajarin ya. Iya, pasti dong. Kan kalau anak baru jadi lebih asik. Aku balik dulu ya. Kamu pulang ke arah mana? Bareng aja yuk. Gak usah, aku lagi buru-buru. Tapi tangan kamu masih sakit nggak? Bisa nyetir sepeda? Udah gak apa-apa. Ya. Hati-hati. Vi. Konterin pulang yuk. Gak usah ya, Ton. Kamu kan lagi banyak kerjaan. Aku takutnya malah ngerepotin. Next time aja ya, kalau kamu udah gak sibuk. Duluan ya. Ya. Dadah. Vivi sama Wati gayanya nyebelin banget. Yang satu munafik, yang satu sok kecantikan. Males banget latihan. Karena Anton aja. Gak akan deh gue latihan hari segala. Elah, ini kuku apa-apaan ya? Kok gue jelek banget gini? Beda banget sih sama Wati sama Vivi. Au! Salon Madak. Promo manicure diskon 50%. Misi. Misi. Halo. Selamat datang di Salon Madam. Ibu, tadi saya nemu brosur ini di jalan. Beneran di sini ada manicure diskon 50%. Panggil Madam. Madam Susan. Iya, Madam Susan. Kalau memang ada manicure diskon 50%, saya mau dong. Biar kuku saya cantik. Kecantikan hakiki itu bukan dari tangan. Tapi melainkan dari hati. Maksudnya? Ikuti Madam. Masukkan tangan kamu ke sini. Aneh. Tadi tuh pegel banget gitu. Sekarang udah enakan banget. Kamu bisa rileks. Jangan terlalu banyak pikiran.
Oke. Madam akan potong kuku kamu. Krim ini nantinya akan bikin tanganmu semakin cantik dan lembut. Madam? 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 Kok aku kenapa ini? Ayah aku. Untung cuma mimpi. Tidak ada mimpi yang cukup aneh dibandingkan realita hidup. Tapi mimpi bisa juga jadi kenyataan. Ya ampun, ini bagus banget. Ini bagus banget. Madam, berapa yang perlu saya bayar? Buat kamu tidak ada biayanya. Yang paling penting, kamu mendapatkan pelajaran. Dan itu bayaran yang cukup pantas. Maksudnya? Setelah ini kehidupanmu akan berubah. Kemampuan yang akan datang padamu, manfaatkan dengan bijak. Ingat, jika tidak, kamu akan celaka.
Akhirnya gue bisa nari dengan Bagus! akhirnya cita-cita gue terwujud. Udah siap latihan? Ya, siap lah, makanya kan datang sini. Kuku kamu cantik banget. Kamu habis perawatan ya pasti? Di mana di salon? Ya menurut lo, emang di bengkel? Pasti di salon lah. Iya bagus banget deh. Rena? Apa? Tapi kuku kamu benar-benar bagus loh. Rena kok tiba-tiba bisa nari sih? Kemarin aja pas latihan dasar dia nggak bisa-bisa loh. Mungkin kemarin dia baru pemanasan, Mbak. Gak mungkin. Aneh banget. Ya buktinya kan. Gimana? Bagus kan? Keren, keren banget. Iya, penguasaan teknik kamu tuh sempurna. Iyalah. Lagian itu belum seberapa. Sebenarnya masih banyak yang bisa aku tunjukin. Kalau gitu, ya udahlah ya, latihannya cukup kali ya aku. Gerah banget ganti baju. Bye. Aku kesana dulu ya Mbak. Ya. Beneran aku tadi bisa nari sebagus itu. Bikin takjub semua yang lihat. Rena, kamu tadi luar biasa banget loh. Aku nggak nyangka. Udah nyangka kan? Ya, itu sih belum seberapa. Tapi kamu benar-benar luar biasa tadi. Kalau dibanding sama kamu, itu jauh banget. Ya, kita kan sama-sama belajaran. Kita? Kayaknya kamu aja deh. Sekarang gini ya, kamu bayangin kalau misalnya aku belajar juga. Itu yang ada Mbak Wati kalah dong sama aku. Maksud kamu apa? Yaudah deh, ngaca aja sendiri. Orang teknik gitu doang. Rena, kamu itu ya kalau mau ngeritik orang, sombong banget. Ya, kalau kamu emang merasa udah nggak butuh lagi ada di Tanggar ini, kamu pergi aja.
tinggalin. Toh sanggar ini juga nggak butuh kamu kok. Yakin? Suruh aku pergi. Jangan sampai ya. Nanti itu kamu bakal ngemis-ngemis sama aku untuk aku tetap di sini. Hmm? Semangat Devi. Mbak yakin deh kamu akan masuk audisi ini. Iya, doain aja ya. Iya, Bi. Pokoknya kamu harus semangat. Habis mana sih yang gak pernah kamu menangin? Kamu mah bisa aja, jadi malu. Jangan pede dulu. Waktu itu kan belum ada aku. Sekarang udah ada aku di sini. Belum tentu kamu yang menang. Udah deh, nunggu apa lagi? Mending siap-siap aja yuk. Yufi? Simpawati, ini minumannya mau taruh di mana ya? Taruh juga aja. Iya. Mama, ya Allah, aduh, mama, aduh. Kita mau ke dokter aja. Ke dokter aja. Ayo kita ke dokter. Mama, ya Allah. Aduh. Luka tangannya Vivi cukup dalam dan mengenai tulang lengannya. Tapi yang pasti, untuk beberapa hari ini Vivi harus istirahat dan jangan menari dulu. Tadi kamu narinya bagus banget loh. Makasih ya. Aku punya sesuatu buat kamu. Bagus banget. Sini aku pasangin. Rambutnya. Kamu suka nggak? Suka banget. Makasih banyak ya. Aku kagum banget sama perjuangan kamu. Dan dengan bangga, aku mau bilang, kalau aku mau kamu jadi pacar aku. Kamu serius? Aku serius. Iya. Aku juga mau banget.
Hai, Vi. Hei, gimana keadaan kamu? Ini aku bawain buah. Putar sini ya. Ya. Aku udah mendingan sih, cuman kata dokter tulang aku masih butuh perawatan lagi. Kalau udah mendingan aku mungkin bisa keluar. Oh, gitu. Kamu jangan lama-lama di sininya. Ntar ketinggalan berita lagi. Oh ya? Berita apa, Ren? Beritanya, aku jadian sama Anton. Mudah-mudahan kalian bahagia. Ya pasti dong aku bahagia. Gimana gak bahagia? Anton itu jadiannya sama cewek cantik, udah gitu jago nari lagi. Iya, Ren. Kamu beruntung dapetin dia. Maaf ya, aku mau tidur dulu. Ya udah, kalau gitu aku balik dulu ya. Dah. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, Mbak Ada apa Wati. nih, Pak? Tumben mampir. Ini mau ngasih undangan, mau ada pentas di beberapa negara Eropa. Ini undangan. Makasih ya, Pak, undangannya. Siapa tahu sanggar ini mau mengirimkan wakilnya atau Mbak sendiri yang berangkat ikut seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Aduh, Pak. Saya ini udah tua. Sekarang waktunya yang muda-muda dong. Tapi kan Mbak Wati masih terlihat cantik dan muda kok. Kalau bukan Mbak Wati, siapa lagi yang berangkat? Ya udah, Pak, nanti saya pikirin ya, Pak ya. Pak, saya boleh nitip laporan nggak? Kebetulan saya tuh belum sempat ke kantor Pemda. Oh, boleh, Mbak. Sebentar ya, Pak ya. Iya. Pak, ada undangan apa ya, Pak? Itu undangan pentas buat di negara-negara Eropa, Mbak. Kalau terpilih nanti bisa keliling Eropa 2 minggu dalam rangka pertukaran budaya daerah. Gitu, Mbak. Aku harus bisa menangani seleksi ini. Bagus sekali. Penampilan Mbak Wati memang tidak pernah mengecewakan. Baiklah, silakan ditunggu. Hampir bisa dipastikan Mbak Wati lah yang akan berangkat lagi nanti. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Jadi atau tidaknya berangkat, balik lagi kepada Ibu dan Bapak sekalian. Dan untuk hasilnya, Mbak tunggu saja ya. Oh ya Mbak Wati, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena Mbak Wati telah meminjamkan tempat audisi ini untuk dikirim ke luar negeri. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Permisi. Silakan. Loh, Rena, kamu ikut audisi juga? Ya iya dong Mbak. Lagian semua orang itu berhak ikutan audisi ini. Lagian Mbak sendiri yang bilang kalau Mbak itu udah mulai menua. Jadi Mbak memberi kesempatan untuk yang muda ya kan? Mbak, lagian Mbak tuh pakai audisi sendiri sih. Coba ajak-ajak saya. Selalu ada jalan Mbak menuju Roma. Masih. Sombong banget sih dia sekarang. Baru juga sekali pentas. Itulah kenapa aku nggak mau langsung menunjuknya untuk ikut seleksi ini. Dia belum punya mental juara. Dia terlalu percaya diri dengan kemampuan yang dia punya.
Sayang, kamu kenapa sih? Aduh, aku kepilih ya. Tenang aja sayang, kamu pasti kepilih kok. Jadi aku lihat kamu tuh narinya bagus banget loh. Ya misalnya kalau nggak kepilih kan masih ada tahun depan. Santai aja, oke? Santai-santai. Kamu tuh nggak tahu aku pengen banget keluar negeri. Yaudah kamu jangan minum deh cepetan dulu. Jangan minum. Iya, bentar ya. Saya juga bingung. Habis dua-duanya sama-sama bagus. Ya, menurut saya Rena jauh lebih berpotensi. Dia kan masih muda. Tapi kita kan mau mengirimkan wakil ke luar negeri. Siapapun yang akan kita pilih nanti akan mewakili kita dan orang di seluruh Indonesia. Apa kalian yakin akan menyerahkan tanggung jawab itu ke anak yang baru 1-2 kali pentas? Rina masih muda, masih punya kesempatan tahun depan. Biarkan dia ikut pentas-pentas dalam negeri untuk sementara. Jadi bagaimana kalau kita putuskan mati? Ya, saya setuju. Kita setuju. Oke, kalau gitu kita putuskan pilih Wati. Setuju? Ayo. Gak bisa. Pokoknya gue gak boleh kalah sama Mbak Wati. Pokoknya harus gue yang kepilih, gue yang harus pilih. Mbak Wati. Ya. Mbak Wati, ini ada surat. Coba saya lihat dulu ya. Nah, tinggal dulu ya. Kasih ya. Siapa sih? Mbak Wati! Mbak Wati! Mbak Wati! Mbak Wati! Tangan sakit. Ayo kita ke dokter. Sekarang gak akan ada lagi yang bisa ngehalangin gue untuk menangin kompetisi itu. Tom, tangan Mbak Tom. Tangan Mbak sekarang hancur. Hancur impian Mbak Tom. Mbak gak bisa nari lagi. Mbak tenang dulu ya. Kamu harus tenang. Ini kata dokter cuma sementara. Tidak mungkin Tom. Tangan Mbak udah begini Mbak gak bisa ke pertukaran budaya. Mbak, aku tahu Mbak, aku ngerti. Tapi sekarang Mbak tenang dulu ya. Walaupun Mbak nggak bisa ikut sekarang, Mbak masih bisa ikut tahun depan. Yang penting Mbak Wati harus sembuh dulu sekarang ya. Mbak, tenang dulu Mbak. Sekarang udah nggak ada lagi yang bisa ngehalangin aku. Akulah penari terhebat. Ambisi yang berlebihan akan menghapus keseimbangan hidupmu. Hentikan sekarang, sebelum kamu menyesal. Kenapa mesti nyesel? Aku malah bahagia kok. Aku bisa dapetin semua yang aku mau. Madam? Madam? Itu tadi hantu atau
Cuma perasaan aku aja ya. Telat lagi kan. Tangan gue kenapa? Iya. Gimana ini? Oh ya, gue harus tutupin. Gue harus tutupin. Berhenti, berhenti. Latihannya cukup sampai di sini. Sih. Sampai ketemu lagi ya besok. Kenapa sih? Kok buru-buru? Aku rasa cukup latihannya. Kok kamu latihan pakai sarung tangan gitu? Tadi lupa dilepas. Soalnya udah telat sih. Oh. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Ini ada surat dari Pemda mengenai pengiriman duta untuk pertukaran budaya. Ini suratnya. Makasih ya, Pak. Kalau gitu kami permisi dulu. Ya, mari, Pak. Duh, mudah-mudahan aku yang kepilih. Siapa? Siapa yang kepilih? Mbak Wati. Mbak Wati. Kok bisa dia sih yang kepilih? Emangnya mereka tuh nggak mau apa cari penari lain? Banyak yang lebih bagus. Aku juga nggak tahu nih. Aku juga lagi bingung banget. Aku lagi khawatir sama kondisinya Mbak Wati. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Wati lagi. Ini nggak bisa. Gimana pun caranya, gue harus kepilih jadi duta budaya. Astagfirullahaladzim, Rena. Kayak ada orang. Kok punya makin panjang lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Gue harus cari cara. Sampai ada yang ngeliat. Rena? Kamu? Aku pergi dulu. Tunggu. Kita ke rumah sakit yuk. Kita ajak Mbak Wati. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku ada urusan dulu. Ya. Tunggu. Emang kamu kemana sih? Segitu pentingnya. Ini kita jenguk kondisinya Mbak Wati. Sorry nggak bisa. Sorry. Bawa apaan nih? Jadi bau gini sih?
Gimana kabar Mbak Wati? Anton, kok kamu sendiri? Rena mana? Dia lagi ada urusan. Ntar dia nyusul. Gimana? Udah ada kabar pengiriman duta pertukaran budayanya, Ton? Udah Mbak. Mereka ngasih waktu Mbak Wati 3 bulan untuk sembuh. Tapi kalau Mbak Wati nggak sembuh juga, mereka akan cari penggantinya. Ya mungkin Rena. Mbak, mudah-mudahan Mbak cepet sembuh ya. Untung aja kejadiannya nggak sama persis kayak yang aku alamin. Maksud kamu apaan, Vi? Iya. Mbak sama Vivi ngerasa heran aja. Tiba-tiba kemarin, Mbak ngeliat Rena narinya bagus banget. Dan itu selalu bertepatan. Akan adanya kompetisi yang jadi saingannya selalu ngalamin kecelakaan. Dan akhirnya dia yang maju. Vi, kamu jangan menghasut Mbak Wati kayak gitu dong. Dia itu kan masih sakit. Kejadian kemarin tuh hanya kebetulan. Kamu jangan nuduh orang sembarangan. Jangan-jangan kamu jealous ya sama aku. Gara-gara aku jadiin sama Rena. Gak nyangka gue, Vi. Anton, Anton tunggu dengerin aku dulu. Anton, dengerin aku bukannya bermaksud nuduh Rena. Aku cuma khawatir aja sama kamu dan Mbak Wati. Vi, please deh. Aku tuh kenal kamu. Kamu tuh orang yang baik. Tapi kenapa kamu nuduh orang kayak gitu sih? Aku nggak nuduh Rena, Ton. Tapi aku emang nggak sengaja denger kalau Rena tuh pengen nyingkirin Mbak Wati. Makanya aku takut kalau Rena itu bakalan... Cukup! Aku nggak mau denger alasan apapun kamu lagi. Ngerti? Ton, Anton. Astagfirullahaladzim. Rena! Rena! Sadis! Demi ambisi kamu mau ngorbanin kakakku, iya? Anton, aku minta maaf. Mulai sekarang, kita putus! Ikut aku! Enggak mau! Ikut! Enggak mau! Ikut! Anton, maafin aku! Aku cuma gak mau ada orang lain yang sayang sama kamu selain aku. Kamu tuh bener-bener psikopat! Mbak Wati itu kakak aku! Dia ngerawat aku dari kecil! Kalau aku disuruh milih antara kamu atau Mbak Wati, aku bakal milih Mbak Wati! Anton, sekarang udah kau pergi! Pergi! Pergilah! Anton, minta maaf. Anton! Anton! Aduh, Deng. Bang, ngeliat salon madam di mana nggak? Apaan ya? Datang lo jadi bau sih. Aduh, ganggu makan gua aja lo. Pergi sana. Pergi. Jadi bau semua. Pergi. Bang, nggak jadi bang. Ini nggak apa-apa kan? Ah, bodoh. Harus bayar ya. Bau ya. Bau ya? Bau. Pergi. Bikin dagangan aku aja lo. Pergi. Rena. Lu bodoh banget sih. Cuma karena pengen cantik. Bikin tangan lo jadi kayak gini. Madam, tolongin saya, Madam.
Saya nggak mau jadi cantik. Saya nggak mau bisa nari. Saya nggak mau punya kuku bagus. Saya cuma pengen semua keadaan ini hilang dan kuku saya kembali normal. Madam, tolongin saya. Memberi dan mengambil kekuatan tidak semudah itu. Kamu harus memperbaiki semuanya. Kamu harus berani berkorban dan buktikan bahwa kamu sudah berubah. Madam, Madam jangan pergi dulu. Madam tolongin saya dulu. Madam. 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 Vivi. Mbak Wati. Vivi. Vivi buka pintunya, Vi. Mbak Wati. Buka pintunya. Pak. Mbak Rena, kok masih di sini? Mbak Wati mana? Vivi mana? Mbak Wati dan Mbak Vivi baru saja pulang. Pulang. Ya. Kejar, kejar. Mbak Wati. Mbak Wati. Mbak Wati. Vivi. Mbak. Mbak. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf sama kalian. Aku ngaku. Aku udah salah sama kalian berdua. Aku minta maaf ya. Minta maaf aja nggak bisa bikin luka di hati kita sembuh, Ren. Mbak nggak habis pikir setelah perbuatan kamu, Ren. Bagaimana kamu tega sih mencelakakan kami? Mbak itu nggak pernah benci sama kamu. Kalaupun Mbak pernah marahin kamu, itu demi kebaikan kamu. Aku hilaf, Mbak. Aku tahu aku udah keterlaluan banget bikin semua orang menderita. Tapi Mbak tenang aja. Mbak, aku udah ngomong sama orang Pemda biar mereka menunda pertukaran budaya itu. Karena cuma Mbak yang berhak dan pantas untuk pergi ke sana, Mbak. Cuma Mbak. Dan aku janji, aku akan bayar semua perawatan. Sampai Mbak sembuh ya. Ren, kamu serius? Mudah-mudahan kamu benar-benar sadar ya sama kesalahan kamu. Kita mulai dari awal lagi ya, Ren. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih. Mbak duluan ya. Ayo. Madam Susan. Bagus, Rena. Akhirnya kekuatanmu digunakan dengan benar. Kamu jangan khawatir. Madam akan mengembalikan kuku tanganmu kembali seperti semula. Tapi kali ini kamu harus tahan. Karena ini kan terasa sakit. Nana, kamu cepat panggil dokter. Dokter, tolong dokter.
gimana dok? Alhamdulillah, luka yang dialami pasien tidak terlalu parah. Dan pasien hanya mengalami shock saja kok. Kebetulan nanti pasien sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit ini. Oh, iya. Terima kasih ya dokter. Baik, kalau gitu saya permisi dulu. Iya dokter. Tapi, kau nggak apa-apa kok sayang, sebentar lagi mau boleh pulang. Selamat ya buat kalian berdua. Pertunjukannya berjalan dengan sukses, lancar semuanya. Mbak tuh seneng banget akhirnya bisa ngeliat kalian tuh kompak. Besok kan Mbak akan berangkat tuh buat pertukaran budaya. Jadi Mbak tolong titip sanggar ya. Tolong teman-temannya diajarin nari. Sama Mbak titip satu juga nih. Mbak titip adek Mbak nih, kalau nakal jawab aja ya. Kecantikan sejati tidak bisa didapat semudah menjentikan jari. Karena kecantikan sejati hanya berasal dari hati.